Ya, Ultraman Trigger sekarang sudah tamat. Beberapa raksasa yang muncul di series ini pun nasibnya berbeda-beda ya. Ultraman Trigger atau Kengo sekarang mengorbankan dirinya untuk menstabilkan Eternity Core. Trigger Dark masih digunakan Ignis yang melanjutkan perjalanannya. Sedangkan ketiga Dark Giant seperti yang kita tahu mereka semua tewas. Dargon dan Hyudram diserap Carmilla, sementara Carmilla sendiri dia dikalahkan Trigger dalam bentuk Megalozoa. Tapi ini belum semua raksasa ya. Nanti di episode Z Ultraman Trigger bakalan muncul satu giant lagi, yaitu Evil Trigger. Yang belum diketahui pasti juga, dia ini raksasa cahaya yang jahat karena human hostnya kah? Atau memang raksasa kegelapan seperti Carmilla, Dargon, dan Hyudram. Namun sebelum kemunculan Evil Trigger, rasanya menarik siapa yang terkuat dari semua raksasa yang sudah dimunculkan sejauh ini ya. Ada Trigger Dark, dia wujud asli Ultraman Trigger. Ada Ultraman Trigger yang adalah raksasa cahaya. Terus ada 3 Dark Giant, Carmilla, Dargon, dan Hyudram. Karena ini urutannya dibuat sesuai pendapat pribadi, kawan-kawan yang tidak setuju juga boleh berikan pendapat kalian ya. Dan urutan yang terkuat di sini saya buat sesuai dengan yang diperhatikan di seriesnya atau dari screen time pertarungan mereka selama series ini berlangsung. Selain itu, ini juga tidak melibatkan form, alias yang dinilai hanya dari basic form atau wujud asli mereka saja tanpa melakukan power up apapun. Sepertinya langsung saja kita masuk ke list yang pertama, alias yang terlemah dari semua raksasa, yaitu ada Trigger Dark. Merupakan salah satu raksasa kegelapan dari 30 juta tahun yang lalu. Ia bersama 3 Dark Giant lainnya datang ke bumi untuk mengincar Eternity Core. Namun karena Manaka Kengo datang dari masa depan, ia malah dirubah menjadi raksasa cahaya. Sedangkan di masa depan, ia kembali ke wujud kegelapan lagi hingga diserap Ignis yang menjadikan Trigger Dark sebagai kekuatannya. Di setiap pertarungannya kita bisa melihat kalau Trigger Dark ini tampak tidak terlalu kuat. Bahkan pada beberapa momen dia seperti kayak gak punya emosi gitu. Jadi cara bertarungnya juga agak berantakan. Kekuatan fisiknya sebenarnya tampak lumayan ya, karena dia bisa sparring dengan Dargon yang kemampuan utamanya itu berfokus pada fisiknya. Trigger Dark juga bisa menjatuhkan Aboras dan Vanilla hanya dengan kedua tangannya. Secara durability pun kemungkinan Trigger Dark ini sudah lumayan berkat armor di sekujur tubuhnya yang tampak agak keras ya. Sedangkan untuk serangan energi bisa dibilang Trigger Dark ini agak lemah. Dark Zephyrion Cousin miliknya beberapa kali bisa di counter, mulai dari trigger yang menggunakan Eternity Dreadless pas melawan Hyudram, dan terakhir saat melawan Megalozoa. Di urutan selanjutnya ada Dargon, salah satu raksasa kegelapan yang menggunakan kekuatan fisik sebagai kemampuan utamanya. Meski seorang Dark Giant, Dargon punya rasa hormat yang tinggi pada musuhnya dan tidak menyukai cara kotor dalam bertarungnya. Dulunya dia menganggap Trigger Dark sebagai lawan yang layak untuknya, karena pada flashback Kengo, Dargon dan Trigger memang sedang sparring. Namun secara kekuatan, Dargon mungkin lebih kuat dari Trigger Dark ya. Dia mampu mengalahkan Trigger dalam form multi-tap. Sedangkan dalam power tap, mereka berdua imbang. Meskipun Trigger bisa saja unggul karena dia menggunakan senjata ya. Namun untuk pertarungan pertamanya, Dargon berhasil mengalahkan Trigger power tap. Saya pikir satu-satunya kelemahan Dargon adalah dari sifatnya yang tidak seharusnya menjadi karakter jahat. Yang selanjutnya adalah Ultraman Trigger, merupakan Trigger Dark yang telah berubah menjadi raksasa cahaya. Trigger yang dimaksud di sini tidak termasuk Glitter Trigger Eternity karena itu bukan murni kekuatannya ya. Multi-tap, power tap, dan sky tap bisa dibilang lumayan kuat. Namun kalau disandingkan dengan Dark Giant lainnya, Trigger seringkali kesulitannya. Bahkan pada pertarungan pertama, posisinya di situ dia kalah. Mungkin juga karena kekuatannya yang terbagi jadi 3 bagian pada 3 tubuh. Dan saat melawan Hyudram, Trigger sky tap juga kalah ya. Mungkin ada yang bilang karena saat itu Trigger sedang kelelahan. Cuman kalau kita lihat, Hyudram di situ tidak kesulitan sama sekali. Bahkan kekuatan yang digunakannya saat itu mungkin tidak sampai setengah ya. Saat melawan Carmilla juga sama, Trigger selalu kesulitan. Namun kalau menggunakan Glitter Trigger Eternity, maka jelas dia adalah raksasa terkuat melebihi semuanya. Di urutan selanjutnya ada Hyudram. Dia lebih ahli dalam menyusun taktik dan strategi ya. Bertolak belakang dengan Dargon, Hyudram punya sifat licik yang suka menipu, bahkan mengkhianati rekannya sendiri. Secara kekuatan dia menjadi salah satu yang paling berbahaya
dari semua raksasa yang ada di series ini ya. Hyudram dikatakan bisa menghancurkan satu planet dengan full powernya. Kecepatannya setara dengan Trigger Skytype, bisa saja sedikit lebih cepat. Di pertarungannya dengan Tergedak, dia tampak jauh lebih unggul. Bahkan Tergedak di sini kesannya hanya dipermainkan gitu. Untuk durability-nya gak usah diragukan lagi ya. Hyudram berkali-kali selamat dari serangan berbahaya seperti Ran Boruto Kodan sampai Kosen Tergedak yang sudah menggabungkan cahaya dan kegelapan. Dan di rutin yang terkuat, tentu saja kawan-kawan sudah bisa menebaknya, ada Carmilla yang adalah pemimpin dari ketiga Dark Giant. Dia dikatakan memiliki kekuatan paling besar dari semuanya. Kemampuannya lebih berfokus pada sihir kegelapan seperti mengendalikan pikiran dan mengendalikan kaiju. Dalam pertarungan fisik, dia bahkan unggul dari Trigger Multitype, yang mana kalau mereka bertarung serius, kemungkinan Carmilla lah yang akan menang. Dia juga bisa menyerap kekuatan kegelapan dari Dark Giant lainnya yang dijadikan sebagai kekuatannya sendiri. Ya, itu dia pembahasan urutan raksasa terkuat di Ultraman Trigger. Kalau ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.